Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah baik semua, sehat semua. Di pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang menentukan isi dan ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Kita review sejenak materi di minggu lalu. Pengertian teks laporan hasil observasi itu apa? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan, Pinky. Ya, betul sekali. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang membahas tentang pelaporan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Nah, penelitian dari penulis ini dapatnya dari mana? Ya, dari observasi, dari penelitian, kemudian dari objek konkret yang dikumpulkan dari lapangan. Nah, kita langsung masuk ke sub materi yang pertama ya, struktur teks laporan hasil observasi. Struktur yang pertama ada definisi umum. Yang kedua ada deskripsi bagian. Yang ketiga ada deskripsi manfaat. Nah, kita bahas satu-satu. Definisi umum ini berisi apa saja? Berisi informasi secara umum. Ya, yang namanya informasi secara umum ini meliputi apa saja? Meliputi yang pertama ada objek observasi. Kemudian ada waktu, ada asal-usul dan lokasi. Nah, struktur yang kedua ada deskripsi bagian. Nah, yang namanya bagian ini merupakan pemaparan yang lebih spesifik atau lebih mendetail, ya. Pemaparan yang lebih spesifik diperkuat dengan data konkret. Data konkret ini berupa apa? Ya, betul sekali. Berupa yang pertama ada bagan, ada grafik, ada data lapangan, atau data yang didapat dari sumber akurat yang bisa dipertanggungjawabkan. Betul sekali. Nah, struktur yang ketiga ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini berisi masukan kepada pihak-pihak terkait. Tuh. Nah, kalian lihat di paragraf yang pertama, ya, itu judulnya hutan bakau. Di paragraf yang pertama itu merupakan bagian definisi umum. Karena apa? Di situ membahas informasi secara umum dari hutan bakau. Paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 dan 5 itu merupakan deskripsi bagian atau isi. Nah, di paragraf 2, 3, 4 dan 5 di situ berisi pemaparan secara lengkap, kemudian disertai data-data, ya, disertai data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir di paragraf 6, paragraf 6 itu isinya adalah manfaat atau masukan kepada pihak-pihak terkait. Kita ke ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, ciri kebahasaan yang pertama bersifat objektif, global, dan universal. Ya, yang dinamakan objektif itu yang bagaimana? Objektif itu sesuai data atau fakta pada lapangan. Global secara menyeluruh dan universal. Yang kedua, objek yang dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Ya, yang dibahas adalah satu objek saja, jadi tidak melebar kemana-mana, hanya satu objek. Kemudian ditulis berdasarkan fakta. Yang keempat, informasi bersifat terkini dan terbukti kebenarannya. Jadi informasinya itu harus yang up to date dan bisa dipertanggungjawabkan benar atau sahnya. Yang terakhir, tidak mengandung prasangka, dugaan atau pemihakan. Itu namanya apa? Subjektif. Jadi tidak memihak pihak tertentu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu tugasnya adalah tentukan struktur dari teks LHO pada lembar kerja kelompok. Kemudian tunjukkan ciri kebahasaan teks LHO pada lembar kerja kelompok disertai buktinya. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.